badannya sehingga dosa-dosanya itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 216 nomor 33. An Nu'aim bin Abdullah al-Mutmiri qala ra'aitu Aba Hurairah yatawaddau fa ghasala wajhahu fa asbagha al-wudu'a thumma ghasala yadahu al-yumna hatta asra'a fil 'adudi thumma yadahu al-yusra hatta asra'a fil 'adudi thumma masaha ra'sahu thumma ghasala rijlahu al-yumna hatta asra'a fis saqi thumma ghasala rijlahu al-yusra hatta asra'a fis saqi thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antumul hurrul muhajjaluna yawmal qiyamati min isbaghil wudu'i faman istata'a minkum falyutil hurratahu wa tahjilahu rawahu Muslim. Dari Nu'aim bin Abdullah al-Mutmir, ia berkata, aku melihat Abu Hurairah berwudu. Ia membasuh mukanya dengan menyempurnakan wudunya. Kemudian ia membasuh tangannya yang kanan sampai ke lengannya, lalu membasuh tangannya yang kiri sampai ke lengannya juga. Kemudian ia mengusap kepalanya, lalu membasuh kakinya yang kanan sampai ke betis, dan membasuh kaki yang kiri sampai ke betis pula. Kemudian ia berkata, demikianlah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dan Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu sekalian adalah orang-orang yang bercahaya putih cemerlang dari tangan dan kaki pada hari kiamat karena menyempurnakan wudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu, hendaklah ia lebihkan cahaya putih pada jari, tangan dan kakinya itu dengan melebihkan membasuh muka, tangan dan kaki. Hadis riwayat Muslim satu halaman 216 nomor 34. An Humrana maula Utsman bin Affan annahu ra'a Utsmana da'a bi wudu'in fa afraga ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma salasa marratin thumma adkhala yaminahu bil wudu'i thumma tamatmada wastanshaqa wastanshara thumma ghasala wajhahu salasan wa yadayhi ilal mirfaqaini salasan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kulla rijlin salasan thumma qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadza fa shalla rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu al-Bukhari. Dari Humron bekas budak Utsman bin Affan, bahwasanya ia melihat Utsman meminta air untuk berwudu. Setelah didatangkan bejana berisi air, kemudian ia menuangkan air dari bejana itu ke telapak tangannya untuk membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya untuk mengambil air, lalu berkumur, memasukkan air ke hidung dan menghembuskannya. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh kedua tangannya hingga ke siku 3 kali. Kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki masing-masing 3 kali. Kemudian ia berkata, dahulu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini, dan beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu.
Hadis riwayat Bukhari di 1 halaman 49. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat qalu fala ya Rasulullah qala isbabul wudu'i ala makarihi wa kasratul khuta ila masajidi wa intidaru sholati ba'da sholati fadzalikum ar-ribatu rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu perbuatan yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu pada waktu yang tidak disukai, yakni sangat dingin, banyak berjalan ke masjid dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat, itulah ar-ribat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 219 nomor 41. Wudu dan cara-caranya. Wudu adalah ibadah yang mengandung banyak hikmah dan keutamaan. Di samping menjadi sarana penyucian diri, wudu juga melatih seorang muslim untuk membiasakan hidup bersih, tertib, dan patuh terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, setiap muslim hendaknya memahami dan melaksanakan tata cara wudu dengan benar sesuai tuntunan syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku, dan sapulah kepala kalian, dan basuh kedua kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Jika kalian junub, maka mandilah, dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajah kalian dengan tangan kalian dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian agar kalian bersyukur. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Keterangan ayat tersebut menerangkan bahwa orang yang hendak sholat, bila dia berhadas kecil, wajib berwudu. Adapun cara berwudu berdasar surat Al-Maidah ayat 6 adalah sebagai berikut. A. Membasuh muka hingga rata. B. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku sampai rata. C. Mengusap kepala dengan air yang ada pada kedua telapak tangan 1 kali. Dan D.
membasuh kaki hingga mata kaki dan meratakannya. Membasuh anggota wudhu. Dalam berwudhu, membasuh anggota-anggota wudhu seperti wajah, kedua tangan, dan kedua kaki dapat dilakukan 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Ketiga cara tersebut dibenarkan dalam syariat. Adapun mengusap kepala cukup dilakukan 1 kali usapan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis disebutkan, An Hammam bin Malik An Hammam bin Munabbih annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawaddaa. Qala rajulun min Hadramauta mal hadatsu ya Aba Hurairah? Qala usa'un aw zuratun. Rawahu al-Bukhari. Dari Hammam bin Munabbih bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas sehingga ia berwudu. Ada seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, apa yang dimaksud dengan hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, kentut yang tidak bersuara atau kentut yang bersuara. Hadis riwayat Bukhari di 1 halaman 43. Ani bin Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqbalu salatun fi ghairi tuhurin wala shadaqatun fi hululin. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak akan diterima sholat yang dilakukan tanpa bersuci dan tidak akan diterima sedekah yang berasal dari khianat atau harta curian. Hadis riwayat Tirmidzi di 1 halaman 3 nomor 1. Ani bin Abbas qala tawaddu'a Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 1 kali. Hadis riwayat Bukhari di 1 halaman 47. Ani bin Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 1 kali. Hadis riwayat Tirmidzi di 1 halaman 30 nomor 42. An Abdillah bin Zaid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marrataini. Rawahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 2 kali. Hadis riwayat Bukhari di 1 halaman 48. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marrataini. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 2 kali. Hadis riwayat Tirmidzi di 1 halaman 31 nomor 43. An Ali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a salasan. Rawahu Tirmidzi. Dari Ali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali. Hadis riwayat Tirmidzi di 1 halaman 32 nomor 44. An Abdillah bin Zaid anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a fa ghasala wajhahu salasan wa ghasala yadayhi marrataini wa masaha bi ra'sihi wa ghasala rijlaihi marrataini. Rawahu at-Tirmidzi
Hadza hadisun hasanun shahihun. Dari Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Beliau membasuh mukanya 3 kali, membasuh tangannya 2 kali, lalu mengusap kepala, dan beliau membasuh kakinya 2 kali. Hadis riwayat Tirmidzi, Satu halaman 33 nomor 47. Ini hadis hasan sahih. Ya, pemirsa dan pendengar